Oke. Perkenalkan, nama saya Ceko Tanah Simanjorang, kelas 12 IPA 3. Sini saya akan membacakan pidato bertema pendidikan yang berjudul Pendidikan sebagai Pondasi Masa Depan Bangsa. Yang saya hormati para guru dan teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dengan tema pendidikan, sebuah topik yang bukan hanya penting bagi kita sebagai pelajar, tetapi juga bagi masa depan bangsa kita. Pendidikan bukan sekedar ruang kelas, bukan hanya buku dan ujian, melainkan sebuah proses panjang yang membentuk karakter, pola pikir, dan arah hidup kita. Sejak kecil, kita selalu mendengar bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan. Kalimat itu sering diulang, tetapi mungkin tidak selalu kita pikirkan maknanya secara mendalam. Sesungguhnya, pendidikan adalah fondasi yang menopang seluruh bangunan kehidupan. Seperti halnya sebuah rumah tidak bisa berdiri tanpa fondasi yang kuat. Manusia pun tidak dapat membangun masa depannya tanpa pendidikan yang baik. Pendidikan tidak hanya mengajarkan kita tentang angka, rumus, atau fakta sejarah. Pendidikan mengajarkan kita cara berpikir, cara memecahkan masalah, cara bekerja sama, serta cara menjadi manusia yang menghargai nilai moral dan etika. Hal inilah yang akan menentukan bagaimana kita berperan di tengah masyarakat kelak. Teman-teman sekalian, perkembangan dunia saat ini sangat cepat. Teknologi tumbuh begitu pesat, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi berubah dalam hitungan tahun. Lapangan pekerjaan banyak yang hilang, tetapi juga banyak pekerjaan baru yang muncul. Dalam situasi seperti ini, kita tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan hafalan. Kita harus memiliki keterampilan yang lebih dalam, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan komunikasi, serta kemampuan beradaptasi. Lalu, bagaimana pendidikan dapat membentuk kemampuan tersebut? Jawabannya terletak pada proses belajar yang aktif. Ketika kita berlatih, bertanya, berdiskusi, mencoba hal baru, atau bahkan membuat kesalahan, kita sebenarnya sedang mengembangkan kemampuan hidup yang tidak bisa digantikan mesin. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi menjadi pembimbing yang membantu kita menemukan dan memahami dunia. Namun, kita juga harus menyadari bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah. Pendidikan terjadi di rumah, di lingkungan, dan dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Orang tua juga berperan sebagai guru pertama yang mengenalkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Lingkungan mengajarkan kita bagaimana hidup berdampingan, menghargai perbedaan, serta bekerja sama dengan orang lain. Maka dari itu, pendidikan adalah kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kami para siswa menyadari bahwa besar pengorbanan yang dilakukan guru untuk mendidik kami. Di tengah segala tantangan dan keterbatasan, guru tetap hadir sebagai pelita yang menerangi jalan kami. Terkadang, kami sebagai siswa mungkin belum sepenuhnya mengerti betapa berharganya ilmu yang diberikan. Namun, percayalah, setiap kata nasihat, setiap teguran, dan setiap pelajaran yang diberi akan menjadi bekal yang sangat berarti bagi kami di masa depan. Untuk itu, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita adalah generasi yang memikul masa depan bangsa. Kita hidup di zaman ketika informasi bisa dengan mudah diakses hanya melalui ponsel di tangan. Tetapi, kemudahan ini seharusnya tidak membuat kita menjadi lengah. Justru kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai teknologi membuat kita malas belajar atau cepat puas dengan jawaban yang didapat tanpa proses. Ingat, pendidikan bukan sekedar pengumpulan informasi, tetapi memahami dan memaknai informasi tersebut. Pendidikan adalah proses mengolah pikiran dan membentuk karakter. Dalam belajar, kita mungkin akan menghadapi berbagai kesulitan, nilai yang tidak sesuai harapan, tugas yang menumpuk, atau kegagalan yang membuat semangat menurun. Tetapi percayalah, kesulitan yang bukan alasan menyerah. Justru dari kesulitan itulah kita belajar menjadi kuat. Tidak ada orang sukses yang mencapai keberhasilan tanpa menghadapi tantangan. Yang membedakan mereka adalah kemauan untuk bangkit dan mencoba lagi. Selain itu, pendidikan juga mengajarkan kita pentingnya memiliki mimpi. Setiap dari kita memiliki tujuan hidup yang berbeda. Menjadi dokter, guru,
pengusaha, seniman, atau profesi lainnya. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi selama kita mau berusaha. Pendidikan memberi kita jalan untuk menggapai mimpi itu. Jika hari ini kita bersungguh-sungguh belajar, maka pintu menuju mimpi itu akan semakin terbuka. Pendidikan juga berperan membentuk karakter bangsa. Dengan pendidikan, kita belajar tentang nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan rasa cinta tanah air. Di tengah maraknya perbedaan dan tantangan global, pendidikan menjadi benteng yang menjaga kita tetap bersatu. Melalui pendidikan, kita belajar bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dihargai dan dirayakan. Tidak hanya itu, pendidikan membantu kita menjadi manusia yang berdaya saing. Negara yang maju bukanlah negara yang sumber daya alamnya melimpah, tetapi negara yang rakyatnya terdidik. Ketika masyarakatnya cerdas dan terampil, maka kemajuan di berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, dan sosial akan mengikuti. Oleh sebab itu, investasi terbaik yang dapat kita lakukan adalah pendidikan. Kita semua memiliki peran dalam kemajuan pendidikan. Guru memberikan ilmu, orang tua memberikan dukungan, dan siswa memberikan usaha dan semangat belajar. Ketika semua pihak bekerja sama, maka pendidikan akan berjalan dengan baik. Dan ketika pendidikan berjalan baik, masa depan bangsa akan cerah. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak kita semua untuk lebih menghargai proses pendidikan. Belajarlah bukan hanya untuk nilai, tetapi untuk masa depan diri sendiri. Hormatilah guru-guru yang telah membimbing kita, hargai orang tua yang telah bekerja keras menyekolahkan kita, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha. Terima kasih.